up. Drop top, smoking on cooking the hot box. Fucking on your bitch, yeah. Cooking up dope in the crock pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Ramadan dari 11 Orecap. Saya akan presentasi materi tentang teknologi pengembangan aplikasi web. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet dan intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung oleh penjelajah web seperti HTML, JavaScript, dan lain-lain, dan bergantung kepada penjelajah-penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. 1. Profesi dalam pengembangan aplikasi web. Profesi dalam pengembangan aplikasi web diantaranya adalah web designer, web programmer, web administrator, webmaster, dan web developer. 1. Web designer. Web designer tugasnya adalah pendesainan tampilan situs web, mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan lain-lain. Di dalam pendesainan suatu situs, seorang web designer harus menguasai HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Photoshop, dan lain-lain. Gaji yang bisa didapat dari seorang web designer sekitar Rp1.500.000 sampai Rp4.000.000. 2. Web programmer. Jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut dengan transaksi, input-output data, dan database, maka seorang web programmer yang akan mengerjakannya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs web. Penguasaan yang biasanya harus dikuasai pada umumnya oleh seorang web programmer yaitu CGI Perl, PHP, MySQL, ASP, JavaScript, dan Java Applet. Gaji yang bisa didapat dari seorang web programmer sekitar Rp2 juta sampai Rp5 juta. 3. Web administrator. Tugasnya adalah untuk memaintain suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik itu mulai dari instalasi sampai kepada masalah atau troubleshooting. Biasanya seorang web administrator harus menguasai OS Unix yang terdiri dari Linux, FreeBSD, dan lain-lain. Selanjutnya, seorang web administrator harus menguasai OS NT, jaringan LAN, WAN, intranet, dan keamanan server. Gaji yang bisa didapat dari seorang web administrator sekitar Rp2 juta sampai Rp5 juta. 4. Webmaster. Seorang webmaster adalah seorang yang mengerti akan kesemua hal, mulai dari desain, program, dan keamanan server. Namun seorang webmaster tidak terlalu turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu situs web. Penguasaan yang harus dimiliki dari seorang webmaster yaitu HTML, DHTML, CGI Perl, PHP, MySQL, ASP, Java, penguasaan bermacam OS, operating system, keamanan server, dan jaringan LAN, WAN, intranet. Gaji yang bisa didapat dari seorang webmaster melebihi gaji-gaji yang bisa didapat dari seorang web lainnya. Gaji yang bisa didapat dari seorang webmaster cukup besar, mencapai Rp3.500.000 sampai Rp7 juta. 5. Web developer. Kegiatan-kegiatan web yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan secara keseluruhan dinamakan suatu tim yang dinamakan web developer.
Setelah saya menyebutkan dan menjelaskan profesi dalam pengembangan aplikasi web, sekarang saya akan menceritakan sejarah dan cara kerja web itu tersebut. Sejarah dan cara kerja web. Pertama, sejarah web. World Wide Web, sering disebut web, adalah suatu media informasi global di mana pengguna dapat membaca dan menulis melalui komputer yang tersambung ke internet. Istilah web sering secara tidak dasar dianggap sebagai internet itu sendiri. Walaupun sebetulnya web merupakan jasa yang beroperasi di atas internet sama seperti email. Sejarah internet terjadi jauh sebelum web dikembangkan. Di tahun 1980, seorang Inggris Tim Berners-Lee, kontraktor independen di CERN atau Badan Tenaga Atom Swiss, membuat Enquire, sebuah basis data personal dan model software. Juga berkesempatan untuk bermain dengan konsep hypertext, di mana setiap halaman informasi baru di Enquire tersambung secara langsung ke halaman yang ada. Tahun 1984, tim Berners-Lee kembali ke CERN dan mempresentasikan masalah bahwa semua fisikawan di dunia butuh untuk melakukan berbagi data. Sayangnya, tidak ada perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan hal itu terjadi. Atasan tim, Mike Sandel, meminta tim untuk mengimplementasikan idenya di mesin workstation Next yang baru saja diterima oleh CERN. Waktu itu, ada beberapa nama yang difikirkan untuk itu, mulai dari Information Mesh, The Information Mine atau Mine of Information. Akhirnya dipilihkan World Wide Web. Bulan Desember tahun 1990, tim Berners-Lee berhasil membuat semua perangkat yang dibutuhkan agar web dapat bekerja. Web browser yang pertama, World Wide Web, yang juga merupakan web editor. Web server pertama, info.cern.ch, dan halaman web yang pertama yang menjelaskan tentang proyek tersebut. Browser yang dikembangkan dapat mengakses kelompok diskusi, Usenet, dan juga akses file FTP. Sayangnya, hanya dapat dijalankan di Next. Nicola Fellow kemudian membuat browser teks sederhana yang dapat dioperasikan di hampir semua komputer. Mei tahun 1991, Paul Kunz dari Stanford Linear Accelerator Center atau disingkat SLAC mengunjungi CERN dan sangat tertarik dengan web. Paul membawa pulang perangkat lunak Next ke SLAC, di mana pustakawan Louis Addis mengadaptasikannya untuk sistem operasi PM atau CMS di IBM mainframe untuk memperlihatkan katalog dari dokumen online di SLAC. Web ini merupakan web server pertama di luar Eropa dan pertama di Amerika Utara. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1991, tim Berners-Lee memposting atau menulis resume singkat dari proyek World Wide Web di kelompok diskusi alt.hypertext. Tanggal ini ditandai sebagai pertama kali web muncul secara publik di internet. Kedua, mekanisme cara kerja website user. 1. Pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, yaitu media untuk menuju URL yang diakses. 2. Web browser tersebut mengirimkan permintaan atau request berupa HTTP request kepada web browser melalui layer TCP atau IP. 3. Web server memberikan web files yang di-request jika ada. Web files yang telah diberikan tadi tidak langsung ditampilkan atau display begitu saja. Namun web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP response yang juga melalui layer TCP atau IP yang kemudian baru diterima oleh web browser dan kemudian dikirimkan kepada user berupa display.
2,000 years later. Sudah tahu sejarah dan pengembangan aplikasi web? Tahap. Kalau sudah tahu, sekarang saya akan menjelaskan alur pengembangan aplikasi web. Alur pengembangan aplikasi web. 1. Fase penentuan fitur dan fungsi. Pada tahapan ini, berdasarkan hasil penelusuran kebutuhan dari aplikasi, maka saya menentukan fitur dan fungsi apa saja yang akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Fitur dibagi menjadi fitur utama atau bagian besar terlebih dahulu, baru kemudian didefinisikan menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, pada aplikasi CMS, salah satu fitur utama adalah blog. Kemudian fitur blog didefinisikan seperti fitur tagging, kategori, komen, dan sebagainya. Pada tahapan ini, yang perlu diperhatikan adalah apakah daftar fitur dan fungsi yang dibuat telah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. 2. Fase pengumpulan data. Mencari konten, gambar, dan file yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Berdasarkan daftar fitur dan fungsi yang akan dikembangkan, maka saya akan mengumpulkan data-data dan file yang diperlukan untuk fitur dan fungsi tersebut. 3. Fase analisa dan perancangan. Pada tahapan ini, saya mencoba menganalisa data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya dan menuangkan hasil analisa ke dalam sebuah rancangan. Misalnya, berdasarkan fitur yang ada, maka saya merancang tabel database yang dibutuhkan oleh tiap fitur. Berdasarkan konten dan data yang ada, saya juga melakukan perancangan tampilan aplikasi. Selain itu, saya juga menyusun struktur aplikasi seperti menu, sitemap, dan lain-lain. 4. Fase coding. Pada tahapan ini, saya memulai menulis kode program. Biasanya dimulai dengan mengubah template dari file image firework ke HTML. Setelah itu, membuat kerangka aplikasi seperti struktur folder dan file dan memulai pengembangan fungsi untuk tiap fitur. 5. Fase stub and testing. Pada tahapan ini, saya melakukan stub di server di mana aplikasi web nanti akan dijalankan. Tentu setelah melakukan testing di komputer lokal terlebih dahulu dan memastikan bahwa semua fungsi berjalan baik. Pada server juga akan dilakukan testing untuk memastikan aplikasi dapat berjalan baik pada server tersebut. Pada tahapan ini juga akan dilakukan beta test di mana beberapa orang akan mencoba menggunakan aplikasi dan memberikan komentar atau feedback terkait dengan fungsi aplikasi. 6. Fase launching. Pada fase ini, setelah dipastikan aplikasi berjalan baik pada server, maka saya akan melakukan sosialisasi baik di dunia nyata ataupun dunia maya. Beberapa di antaranya adalah melakukan posting di forum, aplikasi sosial network seperti Facebook, membuat posting di blog, dan sosialisasi lainnya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan perangkat pengembangan aplikasi web. Perangkat pengembangan aplikasi web. Beberapa di antaranya HTML, JavaScript, Ajax, Java, Joomla, Prima CMS, Prima Commerce, dan XAMPP. Yang bisa saya jelaskan hanya Prima CMS, Prima Commerce, dan XAMPP. Prima CMS adalah sebuah framework content management system
yang menyediakan solusi terintegrasi dan mudah digunakan untuk website perusahaan dengan konten dinamis. Prima Commerce menyediakan solusi e-commerce dari pengaturan katalog, integrasi, keranjang belanja. Jika diperlukan, dapat dihubungkan dengan berbagai solusi elektronik payment. XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan mengkonfigurasi web server, Apache, PHP, dan MySQL secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk Anda atau auto-konfigurasi. XAMPP nantinya memfasilitasi Anda untuk mengembangkan aplikasi web dengan PHP. Paket yang ada di dalam